Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Setiajaya, dosen tetap di Institut Teknologi Sumatera, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kuliahan pada program studi Teknik Lingkungan. Tentu, sebagai dosen, kita memiliki kewajiban untuk menjalankan Tridharma. Tridharma perguruan tinggi yaitu penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Pada hari ini saya ingin menunjukkan dan menyajikan pada aspek pengajaran, di mana saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi Teknik Lingkungan, yaitu Kesehatan Lingkungan, yang memiliki bobot SKS 3 SKS dan akan diajarkan pada semester 4. Mata kuliah Kesehatan Lingkungan merupakan mata kuliah wajib yang akan menjelaskan tentang isu-isu terkini di bidang kesehatan lingkungan, mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan, serta menganalisis penyebab dan penyebaran penyakit yang berdampak pada kesehatan lingkungan, serta strategi komunikasi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan. Tentu untuk mencapai itu saya menggunakan metode DIY atau Delivery, Interaksi, dan Assessment, di mana saya berupaya untuk menyajikan materi yang diharapkan bisa dipahami oleh peserta didik yang nantinya akan mendapatkan respon dan interaktif ataupun interaksi terhadap hal-hal yang bisa dibahas di kelas. Dan di akhir saya akan melakukan ujian atau assessment di mana saya bisa mengukur sejauh mana peserta didik dapat memahami dan mendapatkan ilmu yang telah dijelaskan di kelas. Pada mata kuliah kesehatan lingkungan ini, saya menerapkan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning, di mana pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7, peserta didik diberikan penguatan materi untuk nantinya pada pertemuan 8 hingga pertemuan 15, peserta didik diminta untuk bisa melakukan identifikasi, analisis, dan perencanaan untuk membuat suatu program, proyek pada pengabdian kepada masyarakat agar bisa menyelesaikan isu-isu terkini dalam sebuah solusi yang itu bisa diimplementasikan secara sederhana. Hasil dari kuliah pengabdian masyarakat pada mata kuliah kesehatan lingkungan itulah yang akan menjadi tolak ukur atau assessment, di mana bisa tercapainya CPMK dengan harapan bahwa mahasiswa dapat mengevaluasi bencana dan lingkungan serta risiko lingkungan sebagai komunikasi yang efektif pada masalah-masalah lingkungan. Dan harapannya ketika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah kesehatan lingkungan, mahasiswa tidak hanya bisa melakukan rekayasa teknologi, namun juga bisa melakukan pendekatan persuasif secara komunikasi sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dan berikut pengajaran pada mata kuliah kesehatan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Ya, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya, pada mata kuliah kesehatan lingkungan. Sebelumnya kita sudah menyepakati beberapa kontrak kuliah yang sudah saya bagikan, di mana pada mata kuliah kesehatan lingkungan ini kita menerapkan yang namanya metode pembelajaran PBL ya, Project Based Learning, di mana teman-teman nanti dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7 kita penguatan materi, jadi berisi teori-teori yang akan mendukung atau membantu teman-teman untuk bisa membuat perencanaan pada kasus yang akan diambil. Jadi dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-15 nanti teman-teman diminta untuk bisa melakukan pengabdian ke masyarakat, mengidentifikasi kasus yang terjadi di bidang kesehatan lingkungan, menganalisis, membuat perencanaan, serta melakukan proyek dan turun langsung seperti apa yang bisa dilakukan di masyarakat. Dan pada mata kuliah kesehatan lingkungan ini nantinya laporan tersebutlah yang akan
menjadi nilai utama karena bobotnya yang kita sepakati kemarin 55% ya. Artinya proyek tersebut menjadi penilaian atau assessment sejauh mana teman-teman bisa melakukan analisis dan perencanaan yang bisa diimplementasikan langsung ke masyarakat. Di pertemuan selanjutnya kita akan pada hari ini kita akan membahas tentang yang namanya model komunikasi lingkungan. Jadi kalau model komunikasi lingkungan ini kenapa penting? Karena nantinya ketika teman-teman akan melakukan kuliah pengabdian masyarakat, tentunya teman-teman harus mengetahui seperti apa skenario komunikasi yang harus dibentuk dan harus disusun sehingga nantinya apa yang ingin teman-teman sampaikan ke masyarakat itu bisa dipahami dengan baik, sehingga nantinya perencanaan tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Oke? Tujuan dari mata kuliah dan pada sub model komunikasi lingkungan, di mana nanti teman-teman tujuan pembelajarannya setelah hari ini diharapkan teman-teman mampu untuk menguraikan model komunikasi, mampu mengaitkan model komunikasi dan menganalisis serta memecahkan pendekatan komunikasi yang tepat pada bidang lingkungan. Jadi nantinya teman-teman tidak hanya mampu berkomunikasi, tapi mampu juga menganalisis dan memberikan suatu pendekatan komunikasi bidang lingkungan. Oke? Sebelumnya kita lihat dulu. Ada satu video yang ingin saya perlihatkan. Oke. Nah, kalau teman-teman melihat cuplikan video tadi, ketika ada pertanyaan ini, setelah menonton video tadi, apa yang mungkin teman-teman lihat dari cuplikan tadi? Ada yang ingin menjawab? Silakan, Adri. Dari cuplikan film tadi yang di layar itu, saya rasakan ketika saya nonton itu ada rasa jengkel sama ibu-ibu yang berada di situ karena dia mungkin cara penyampaiannya pada yang menyewa tempat lokasi itu kurang berkenan Pak, kurang baik cara bahasa sehingga yang memasakkan seperti itu. Terus juga ada rasa mungkin rasa kasihan dengan orang-orang yang berjuang di sana di lapas seperti itu Pak. Baik, terima kasih Adri. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kalau menurut saya tadi jadinya saya merasa jengkel. Sebenarnya alasannya saya kenapa jengkel karena menurut saya itu tadi yang punya pasar tadi itu menurut saya kurang punya etika dan tidak sopan. Karena dari cara dari awal dia datang dan juga dari cara dia meminta dan nanti uang sewa itu menurut saya agak sudah norma dan bukan norma kalau sudah etika cara meminta dan juga dia juga bisa menimbulkan kekacauan kan gitu dampaknya kayak juga bisa menimbulkan kondisi dari cara memperlakukan pedagang di sini. Baik, terima kasih. Artinya tadi dari dua jawaban tadi, ketika kita melihat cuplikan video tersebut, maka ada persepsi negatif pada seseorang yang tampil di cuplikan video tersebut. Kita akan lanjutkan.
Selanjutnya mungkin adik setelah melihat video yang pertama dan video kedua, ini video kedua dengan orang yang sama dengan video yang sama. Oke. Gimana? Iya. Dari video tadi ternyata ada kayak semacam plot twist gitu Pak. Bahkan ternyata maksud dari itu ternyata baik Pak. Dia masih keras itu untuk menjaga seperti bahkan tadi sepertinya dia melakukan kecurangan, tapi akhirnya itu pun memberikan ketegasan bahwasanya kecurangan itu tidak boleh dilakukan. Dari banyak itu dan memberitahu bahwasanya itu tidak baik. Baik, Alan. Kalau menurut saya lebih pelajarannya seperti tadi, ini maksudnya kalau biasa aja kan ya, biasa aja soalnya kayak kan sebelumnya dia ternyata progres kan dari video sebelumnya, ternyata dia memang aslinya dia kan baik dengan caranya sendiri gitu. Dan yang saya rasain sih selalu pemilihan gitu. Baik, terima kasih ya teman-teman. Jadi dari cuplikan video saja sebenarnya persepsi masyarakat itu bisa berubah, sehingga model komunikasi itu memiliki peranan untuk bisa merubah paradigma seseorang terhadap hal-hal tertentu yang tidak terbatas antara bukan dan waktu. Kalau seandainya di bidang teknik lingkungan, teman-teman bisa memperlihatkan adalah bagaimana pengelolaan sampah tersebut dari sudut pandang yang berbeda, maka akan berubah persepsi masyarakat itu sendiri. Sehingga model komunikasi ini memiliki peranan penting karena tidak hanya bisa menampilkan visual, tapi bisa membangun stigma pada masyarakat tentang bagaimana pentingnya dalam meningkatkan kesehatan lingkungan itu sendiri. Paham? Selanjutnya, media itu juga bisa digunakan untuk sebagai wadah kita untuk bisa menampilkan beberapa persoalan lingkungan yang kita bungkus agar nantinya masyarakat peduli terhadap hal itu. Oke, paham? Itulah pentingnya kita belajar tentang model komunikasi lingkungan. Nah, sebagai alat pengenalan kualitas lingkungan, di mana sebenarnya posisi dari komunikasi itu sendiri? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Setelah melihat dua video tadi, di mana posisi komunikasi sebagai alat pengenalan kualitas lingkungan? Ada yang memberikan pendapat? Baik, silakan Askar. Ya Pak, dari cuplikan tadi ya, maksudnya kalau ini untuk sebagai alat pengelolaan kualitas lingkungan ya Pak. Iya. Nah, untuk misalkan untuk penyampaiannya dengan masyarakat itu harus dengan cara hal-hal yang lain seperti dengan cara baik, sopan, santun gitu, dengan tidak cara dengan keras. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi banyak sekali skenario yang bisa kita buat dalam penyampaian tentang lingkungan yang dibalut dalam media komunikasi itu sendiri. Misal, kalau teman-teman tahu tentang beberapa video terkait tentang pengelolaan sampah plastik di laut, pasti pertama kali muncul adalah bagaimana hewan-hewan laut tersebut ternyata di dalam tubuhnya banyak sampah plastik. Ya kan? Sampah plastik itu yang masuk ke dalam tubuh hewan atau badan hewan yang ada di laut itu membuat kita merasakan bahwa sepatutnya kita tidak harus seperti itu. Jadi rasa iba yang ingin disampaikan yang nantinya berdampak pada menjaganya diri kita untuk tidak membuang sampah ke laut. Seperti itu. Itu posisinya adalah di mana kita akan berperan untuk bisa menimbulkan kesadaran terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi kalau model komunikasi lingkungan itu ada banyak sekali yang kita kenal. Yang pertama adalah model tentang komunikasi konvergensi. Komunikasi konvergensi ini sebenarnya model komunikasi yang paling dasar yang paling biasa digunakan oleh beberapa orang dalam membuat skenario komunikasi. Jadi yang pertama adalah menunjukkan beberapa bias yang terdapat dalam model linear. Jadi dalam model komunikasi tadi, kalau kita lihat video 1 dan video 2 itu sebenarnya ketika kita tidak
mendapatkan satu keutuhan video, tentu ada persepsi yang berbeda, sehingga ada bias yang berbeda. Sehingga modelnya itu nantinya ya, ketika itu dijadikan satu video, ada linear dari pesan itu sendiri. Dan yang pertama poinnya adalah pandangan pada suatu proses linear satu arah dan sifatnya vertikal. Jadi kalau teman-teman ingin menyampaikan bahwa cuci tangan pakai sabun itu adalah salah satu upaya untuk kita melakukan personal hygiene, maka arahnya harus sesuai proses. Oke? Jadi kalau kita mengatakan bahwa Bapak Ibu ketika nanti ingin melakukan personal hygiene, cuci tangannya pakai sabun, itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Oke? Kalau dia tidak linear dan tidak vertikal arahnya, pasti ada pertanyaan lagi, sabunnya sabun apa Pak? Ya kan? Sabunnya apa? Sabun mandi, sabun cuci tangan, atau sabun muka? Nah, kepastian pada pandangan komunikasi inilah yang harus kita jelaskan di awal dalam merancang model konvergensi. Oke? Selanjutnya ada sumber jadi dominan. Sumber jadi dominan itu adalah ketika teman-teman merupakan mahasiswa teknik lingkungan, teman-teman yang harus lebih menguasai terkait apa yang akan disampaikan dalam bidang teknik lingkungan. Oke, contohnya seperti ini. Ketika teman-teman melakukan suatu sosialisasi tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun, disampaikan bahwa kalau Bapak Ibu tidak mencuci tangan pakai sabun, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu akan mudah tertular penyakit atau terkena penyakit. Lalu mungkin ada satu bapak yang mengatakan, saya dari kecil tidak pernah cuci tangan dan tidak pernah sakit. Artinya terbantahkan komunikasi itu ketika teman-teman tidak bisa menjadi dominan. Jadi sumber itu harus dominan. Teman-teman harus bisa menjelaskan bahwa potensi untuk terkenanya penyakit tersebut tidak langsung terjadi. Ada akumulasi yang panjang sehingga diakibatkan nantinya di akhir ketika tubuh tidak lagi kuat, maka penyakit akan mudah menjangkit. Seperti itu ya. Jadi sumber jadi dominan ini menjadi penting ketika teman-teman melakukan perancangan model komunikasi. Ada kecenderungan melihat objek komunikasi, pesan dilihat sebagai unsur tersendiri, ada kecenderungan melihat tujuan utama komunikasi dan bukan saling pengertian, kecenderungan melihat proses komunikasi secara psikologis dan efek sosial. Jadi sebuah kepercayaan dibangun dan memandang komunikasi sebagai suatu arah yang mistis dan tidak melihat komunikasi suatu sistem informasi yang cybernetik. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan perancangan model komunikasi lingkungan yang konvergensi, artinya teman-teman tidak hanya melihat dari pesannya saja. Jadi teman-teman melihat dari sumbernya. Sumbernya siapa? Pesannya apa? Siapa audiensnya dan bagaimana menyampaikannya. Konvergensi itu harus satu kesatuan. Jadi sumbernya jelas, pesannya jelas, yang ingin disampaikan juga jelas, dan medianya apa. Contoh, teman-teman ingin melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap pentingnya membuang sampah sebagai upaya untuk menjaga sanitasi lingkungan. Teman-teman masuk ke sekolah luar biasa yang memiliki keterbatasan pendengaran. Apakah teman-teman akan bersosialisasi dengan suara? Mau sampai 2 jam tersebut pesannya tidak akan sampai. Oke? Maka model komunikasi yang akan kita gunakan adalah sebenarnya dari visual. Begitu juga sebaliknya, ketika memang audiensnya itu adalah tidak bisa untuk bisa melihat secara visual, maka bisa secara audio. Itu menjadi penting. Konvergensi itu menjadi penting bagaimana menemukan sumbernya apa, pesannya apa, siapa audiensnya, dan bagaimana menyampaikannya. Oke? Ini. Jadi ini adalah salah satu gambaran bagaimana bahwa partisipan atau audiens tersebut bisa mendapatkan mutual understanding. Artinya bisa mendapatkan berbagai persepsi dari pesan yang ingin disampaikan. Biasanya yang terjadi adalah salah paham. Oke, ketika teman-teman ingin mengatakan bahwa tempat pembuangan sampah sementara itu adalah salah satu lokasi yang dipilih ataupun lokasi yang ditentukan untuk kita mengumpulkan sampah pada hari-hari tertentu. Oke, bisa saja orang-orang yang menganggap bahwa sampah tersebut adalah
hal yang bisa mendapatkan keuntungan akan menjadikan sampah adalah sumber penghasilan. Tapi ketika orang-orang tersebut menganggap bahwa TPS tersebut adalah tempat merusak estetik, maka dianggap hanya sebagai tempat pembuangan sampah saja. Nah, itulah yang bisa dihadirkan pada model komunikasi itu sendiri. Ini ya, kalau dari beberapa definisinya banyak sekali. Ini nanti kita akan diskusi dan akan kita buat kelompok seperti apa dari model komunikasi dengan definisi cybernetik itu apa, tipologi intervensi itu apa, dan sisi-sisi yang bisa diambil dari komunikasi itu. Yang nantinya mungkin teman-teman bisa melihat dari jurnal dan beberapa rujukan referensi sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui bahwa ternyata definisi cybernetik itu terpengaruh pada integrasi dalam sistem sosial. Lalu teman-teman bisa melihat bahwa tipologi intervensi itu bahwa praktek komunikasi itu harus utamanya adalah jurnalisme, penyiaran, audiovisual komunikasi, iklan, dan penelitian komunikasi. Apalagi di zaman sekarang ya, namanya komunikasi itu bisa sangat berperan besar dalam pengambilan keputusan dan tatanan ekonomi dan sosial di masyarakat, terutama di Indonesia ya. Nanti kita akan buat kelompoknya. Mungkin ini juga akan masuk ke dalam tugas-tugas yang akan kita diskusikan untuk penguatannya seperti apa. Dan mungkin di akhir ketika kita sudah berbicara tentang komunikasi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, berapa besar keyakinan saudara bahwa komunikasi dapat mengubah paradigma seseorang? Berikan alasannya. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Silakan Alan. Kalau berdasarkan menurut saya komunikasi mengubah paradigma seseorang itu bisa 100%. 100% soalnya dari komunikasi itu kan bisa menjelaskan apa yang dijelaskan juga apa yang harus dipahami dari kedua sisi yang baik yang dibicarakan maupun yang ditanyakan dan juga pendengarnya. Jadi sama-sama bisa mengubah paradigma yang mungkin dari masih nggak jelas, mungkin ada informasi nggak jelas bisa diubah paradigma dari seseorang bisa menjadi jelas melalui komunikasi yang baik. Baik, ada tanggapan lain? Silakan. Ya, saya juga berpendapat berbeda dari orang. Kalau menurut saya mungkin komunikasi bisa mengubah paradigma seseorang itu di angka 5%. Kenapa? Karena biasanya paradigma seseorang itu ketika diberikan suatu pendekatan dalam komunikasi itu tidak bisa langsung sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kalau menurut saya akan ada proses atau jangka waktu tertentu untuk meningkatkan atau mengubah paradigma seseorang itu, dan ada di mana titik paradigma seseorang itu tidak bisa diubah lagi. Dan menurut saya yang 5% itu ada angka yang pas, karena 12% menurut saya itu adalah mindset atau pola pikir dari orang itu sendiri yang memang tidak bisa diubah dengan cara seperti ini komunikasi dibuat. Jadi ada angka berarti di atas 5%. Baik, terima kasih. Satu lagi, ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan, Mbak. Menurut saya keyakinan terkait komunikasi adalah mengubah paradigma seseorang itu 75%, karena kita lihat juga bagaimana seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut saya informasi atau komunikasi dari seseorang ke seseorang itu mungkin prosesnya berbeda dari sikap yang mereka tunjukkan ke orang tersebut, sehingga tidak mungkin sehingga 75% itu nggak meyakinkan bahwa komunikasi itu dapat berubah paradigma seseorang, karena kita juga harus melihat ini sikap orang tersebut dan persepsi dari orang yang juga terhadap apa yang telah disampaikan. Apakah mereka yakin tentang apa yang mereka sampaikan ke orang tersebut dan dipercaya oleh orang tersebut. Baik, terima kasih ya. Artinya kalau dari jawaban teman-teman, keyakinan yang bisa timbul akibat perubahan paradigma yang terjadi dari komunikasi kita hadirkan itu di atas angka 75 hingga 100.
75 hingga 100 tersebut ada 2 jawaban yang 75%. Artinya ada 25% yang harus dilakukan upaya lagi. Benar sekali, pada pendekatan kesehatan lingkungan sebenarnya upaya yang bisa dilakukan itu tidak hanya pada model komunikasi. Peningkatan kesehatan lingkungan itu bisa dimulai dengan perubahan paradigma untuk bisa dihadirkan pada komunikasi di bidang lingkungan. Tapi untuk bisa totalitas secara bagaimana menyelesaikan permasalahan lingkungan, ada yang namanya rekayasa teknologi. Rekayasa teknologi itulah yang akan menjawab bagaimana ketika komunikasi tidak bisa lagi menjawab. Misalnya tadi disampaikan bahwa 25% itu dari keyakinan bahwa benar tidak apa yang disampaikan oleh sumber bisa dilakukan. Nah, kebenaran itu dibuktikan dengan apa? Dengan rekayasa teknologi yang kita berikan ke masyarakat. Ketika itu sederhana dan bisa dilakukan, maka 100% upaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan itu bisa terjadi. Jadi pada kesehatan lingkungan ini, di pertemuan ini kita sudah membahas tentang model komunikasi. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rekayasa teknologi apa yang bisa kita bentuk, kita rancang untuk bisa kita hadirkan sehingga dalam upaya penyehatan lingkungan itu kita hadirkan pada basis model komunikasi lingkungan, kesehatan lingkungan berbasis komunikasi dan kesehatan lingkungan berbasis rekayasa teknologi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.